Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Volunteers, mari bangkit berdiri. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yuk. Karena Tuhan kita Allah yang setia dan benar. Amin. Kakak mau lihat semua tepuk tangan dari kepala yuk. Suka karena kasih-Mu, Yes. menari memuji kebesaran-Mu. Angkat tangan kita seperti ini. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, Kau Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Nyanyikan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ready to jump with God. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Nyanyikan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Angkat tangan kita. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, Kau Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu
mau ajak semuanya angkat tangan seperti ini yuk. Nyanyikan sekali lagi ya chorusnya ya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Angkat tangan kita yuk. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yes Tuhan, hati kami untukmu Yesus, hati kami untukmu Bapa. Murnikan hati kami Yesus. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami Yesus. Murnikan hati kami Bapa, agar saat kami menyembah-Mu, kami benar-benar menyembah-Mu Yesus. Tidak ada yang tersembunyi, kami datang dengan apa adanya Tuhan. Yuk taruh tangan kita di dada seperti ini. Nyanyikan ya. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahanmu. Angkat tangan kita. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeah. Oh, murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahanmu. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu.
ya. Kita bisa tutup mata kita. Atau kalau mau baca liriknya, it's okay. Ini kami Tuhan. Ku nikmati kehadiranmu. Angkat tangan kita seperti ini. Dalam hatiku saat ku memandang wajahmu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidupku, ku nikmati kehadiran-Mu. Bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Amin. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Haleluya. We find life when we are dwelling in your presence. Kami berdoa hari ini dan ada kehidupan di tempat ini. Ada hadirat Tuhan yang memampukan kami bisa duduk diam dengan tenang, menerima berkat firman Tuhan, bahkan menerima karunia Roh Kudus di dalam hidup kami. Hari ini, siang hari ini kami ada di tempat ini atau kami yang join via online, kami minta Tuhan Allah Roh Kudus tinggallah di tempat ini. Kami senang dengan kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Amin. Welcome home. Senang bisa kembali lagi di Voltage setelah liburan 1 minggu ya. Ini long holiday buat orang Indo, mungkin ada yang nonton dari negara lain kali aja ya. Ini long holiday buat orang Indo, tapi senang hari ini kita bisa join di ibadah Voltage lagi karena kita akan lanjutkan serinya. Seri dari The Gift of the Holy Spirit atau karunia Roh Kudus. Kali ini kita mau bahas tentang Gift, Teaching, and Advice atau karunia mengajar dan karunia menasehati. Kita buka dulu ya, Roma 12 ayat 7b. Nah ini ada banyak sebenarnya tapi kita nggak akan bahas semua. Kita akan ambil 2 hal hari ini, kita mau terima karunianya. Karena kita bisa minta. Karunia ini bukan cuma orang spesial doang yang bisa terima. Tapi semua orang bisa memintanya dan menerimanya kalau kamu mau ya. Karunia yang akan kita cek adalah mengajar dan menasehati. Kita buka di Roma 12. Ting. Oke. Coba kita baca sama-sama ya. 1. Udah ketemu nggak? Yang bawa kita boleh loh. Masih tunggu Kak sebentar gitu ya. Boleh dibuka. Roma 12.
Nggak apa-apa, kalau kamu mau sekalian garisin supaya kamu tahu ada apa aja sih karunia Roh Kudus. Roma 12 ayat 7b. 7b kita baca ya. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Wah itu banyak lanjutannya ya, tapi kita cuma fokus kedua ini. Kalau karunia itu diberikan kepadamu untuk mengajar, baiklah mengajar. Kalau karunianya menasehati, baiklah kita menasehati. Terus kita mikir, mengajar itu cuma buat guru kak. Aku masih 10 tahun di sini, aku masih 12 tahun. Hah, mana bisa? Ternyata mengajar yang hari ini kita mau kulik adalah mengajar yang berbeda. Coba kita lihat 1 Timotius ya. Bukan kayak guru gitu loh, langsung pikirannya bawa kalau guru di sekolah bawa apa ya? Masih zaman kayak guru bawa pentungan. Kalau zaman kakak dulu sekolah, gurunya bawa penggaris panjangnya segini. Wah gurunya ngajar gini. Tapi kalau zaman sekarang mungkin gurunya simple bawa tab gitu ya, terus ngajarin gitu ya anak-anak. Bukan seperti itu. Kali ini kita belajar caranya Paulus itu bisa mengajarkan sesuatu ke Timotius. Ada di 1 Timotius 4 ayat 11. Agak banyak ya, kita baca 5-6 pasal. Di 1 Timotius ini, 1 Timotius 4. Ini loh rahasia atau cara lah ya. Cara supaya kita bisa mengajar tanpa harus berkata-kata. Wow, tak ulang ya. Mengajar tanpa harus berkata-kata. Bagaimana itu caranya kak? 1 Timotius 4 ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hold on. Kita bacanya nanti sampai 16 tapi kita pelan-pelan ya bacanya biar nggak bingung. Ajarkanlah, mengajar untuk bisa mengajar kepada setiap usia. Siapa yang di sini 10 tahun boleh dong angkat tangan 10 tahun biar tahu. Oke, kalau kamu 10 tahun, kamu mau ngajar sama orang yang let's say 25 tahun lah ya, 15 tahun lebih tua daripada kamu. Itu gak harus tunggu kamu 25 tahun atau kamu 30 tahun baru kamu berhak mengajar yang 25. Walaupun kamu masih 10 tahun, firman Tuhan bilang kamu itu bisa dipakai Tuhan sampai orang itu enggak bisa anggap kamu rendah. Karena setiap anak muda di tempat ini, kamu yang merasa saya masih 10 tahun, hitungannya masih kids. Kamu masih muda, kakak juga masih muda, semuanya masih muda di tempat ini. Walau usianya ada yang 40-an tahun ya, mungkin yang melayani. Tetap kita ini punya peran untuk menjadi teladan. Cara mengajar yang Paulus mau sampaikan ke Timotius, gak usah pakai banyak kata-kata, cukup dengan teladan, kamu bisa mengajar bahkan orang yang lebih tua daripada kamu. Orang yang lebih senior, lebih mungkin ya usianya mama papa. Hah sungguhan tak kak, nanti aku dibilang kurang ngajar kak. Kalau aku ngajar mereka, nanti dipikir aku bantah kak. Tenang, kalau kamu pakai teladan ini dan melakukannya dengan telaten, teladan yang dilakukan dengan telaten akan membuahkan sebuah buah yang kekal. Orang itu gak lihat kita dari apa yang kita bisa omong, tapi dia lihat apa yang kita bisa lakukan. If you can do it, then let me see. Apa aku bakal ikuti kamu. Kalau kamu hidupnya aja gak benar, gimana aku mau ikutin kata-katamu gitu ya. Teladan yang dilakukan dengan telaten itu ada 5 ini. Yang pertama adalah coba dipegang perkataan, dipegang mulut ya. Perkataan, gampang nih. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah kakak semalam mikir gimana caranya ya biar ngapalnya cepet gitu ya. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Gampang ya, coba ulang semuanya sama-sama ya. Ini teladan yang baik yang kamu bisa ikuti. 1, 2, 3, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Lebih cepat bisa? 1, 2, 3. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian.
Kalau kita bisa lakukan 5-5-nya ini, percayalah, orang dewasa will look at you. Bukan look at you kayak ngerepotin gitu ya, bukan. Tapi will look at you and see how impactful your youth. Betapa berdampaknya masa mudamu. Tapi aku masih kecil Kak, bahkan masa kecilmu Tuhan bisa pakai. Untuk memberi dampak buat orang-orang yang lebih dewasa. Enggak usah menggurui, bukan mengajar kayak guru gitu, bukan. Just lakukan teladanmu. Orang besar bahkan bisa lihat kita loh. Belajar ya dari seorang anak kecil yang gampang maaf-maafan. Anak kecil tuh enggak pendendam. Mungkin kalau ya usianya kakak kok nggak enak ya, usianya Kak Papa aja deh. Usianya Kak Pau. Usianya mereka ini yang lebih senior dari kita, enggak lah ya, kita semua muda. Kadang orang-orang dewasa itu lebih susah, apalagi kalau udah disakiti, dihianati. Wah, susah mengampuni. Coba anak-anak, gampang. Habis main berantem ya, pernah lihat anak kecil berantem nggak? Habis berantem ya kan, terus dibilang sama mamanya kan, ayo maaf-maafan. Hari ini mungkin masih maaf-maafannya sambil mukanya cemberut. Tapi besok percayalah, itu sepupuan udah main lagi. Gak ada yang kayak kemarin kamu ngerusain mainanku gitu ya, gak ada. Mereka akan mainan lagi, as if gak terjadi apa-apa itu kemarin. Karena anak kecil itu, kakak percaya, mereka itu nggak nyimpen dendam selama orang dewasa. Jadi kakak bersyukur kemarin dikasih sebuah pengalaman. Kakak lagi makan di sebuah depot. Ceritanya depot itu pakai social distancing. Terus habis gitu kakak dapat tempat yang agak di pinggiran jalan. Kan nggak enak ya dilaluin orang. Terus kita bilang, mas itu nanti kalau udah selesai diberesin kita pindah ke sana. Masnya bilang, oke, gitu ya. Terus akhirnya kita lagi pesen, terus itu udah selesai kan, udah kelar nih, kita mau pindah ke sana. Taunya orang-orang tuh udah ngantri di depot itu, jadi mereka mau masuk ke si meja kosong ini. Kita udah di situ dong, masnya bilang, Pak, sorry ini mau duduk di sini gitu, ini udah ada yang tempati. Kita kan kayak senyum-senyum gini kan, terus kita udah mau duduk, tiba-tiba omnya ini marah, datengin masnya gini, kamu gak tahu? Saya ini tadi sudah disuruh sama mbaknya nih duduk di sini. Ngapain kamu nyuruh-nyuruh saya pindah? Terus kita yang mau duduk di sana jadi gini. Gak apa-apa Su, gak apa-apa, duduk aja gitu ya. Langsung kita bilang, gak apa-apa Su, pakai aja tempatnya, kita gak jadi pindah. Dari kemarahan itu, simple banget ya. Tiba-tiba kakak tuh belajar gini. Anak muda itu harusnya jago mengalah. Bukan kalah, jago mengalah. Kalau kita lihat orang dewasa bisa lakukan hal itu, harusnya kan yang gede yang ngalah ya. Udah tahu kita duluan yang datang ya kan. Tapi kakak itu senyum dalam hati sambil bilang gini, I'm much better daripada susu itu. Bukannya nyombong, tapi maksudnya paling enggak saya lebih bisa mengalah, lebih bisa memaafkan, lebih bisa kalau bahasa Jawa tuh royoan gitu ya. Atau royoan apa ya, bertengkar, rebutan gitu. Demi sebuah kursi. Yang sebenarnya ada kursi lain juga loh Su gitu ya. Belajar untuk mengalah kayak firman Tuhan bilang. Matius 20. Matius 20 ayat 27 bilang. Kakak akan bukakan beberapa hal yang kamu bisa lakukan untuk menjadi teladan. Matius 20 ayat 27 bilang kayak gini. Kalau kamu mau jadi yang terdahulu gitu ya. Enggak, coba biar gak sesat kakak bacain aja ya. Mereka menjawab, Yesus kami ternyata ini 21. Oh oke, 20 ayat 27 ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Simple. Kalau kamu mau jadi orang yang di atas, berusaha untuk selalu menjadi hamba tuh bukan berarti terus kakak bilang sama susu itu, ya wes Su, tak duduk di bawah. Tak duduk di lantai aja gitu ya. Terus kita berusaha ngalah, enggak juga. Cari cara supaya kamu bisa mengalah sehingga orang dewasa tuh bisa lihat. Wow,
ini mudah tapi gak egois. Anak muda kan terkadang maunya gitu ya. Gak mau ngalah. Pokoknya aku udah A ya A. Jangan pernah ganti-ganti aku. Kalau kita bisa jadi teladan dengan cara salah satunya ini ya. Ini case-nya aja kebetulan ketemu kemarin gitu ya dengan case itu. Mengalahlah. Bila perlu, diamlah. Kalau papa mamamu lagi marah, diamlah. Kenapa kak? Aku lo gak salah. Tahu gak salah. Diamlah. Walaupun gak salah, diamlah. Kesel tapi kak, harusnya tuh papa mama tuh belai aku, bukan titiku ini. Aku selalu disalahin. Mengalahlah. Kalau itu bisa menjadi teladan, lakukan. Dengan cara itu, kamu bisa mengajar kepada adikmu juga untuk mengalah one day. Mengajar itu bukan yang angel, susah ya. Ini kebanyakan ada di rumah ya guys gitu ya. Jadi bahasanya bahasa Jawa medok lagi ya. Susah enggak juga mengajar itu. Kalau karunia itu diberikan kepadamu, maka kamu akan dengan mudah menjadi teladan. Mengajar ya, teladan yang kita lakukan. Dan ada lagi, bilang maaf duluan. Amsal bilang kayak gini nih, Amsal 19. Amsal 19, mana ya? Coba kita buka. Amsal 19 ayat 11 bilang, ini kakak random aja ya bukain, karena pasti ada banyak hikmat di sini menuntunmu pada ketaatan untuk menjadi teladan. 19 ayat 11, oke. 11 yang B aja ya, kita nggak baca full. Orang yang salah kak. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kakak ulang. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Can you imagine kalau kita dengan mudah kasih maaf ke orang lain. Sekalipun orang tuh ngulang berkali-kali loh. Udah dimaafin kak sekali kak, cukup. Maaf saya ada limitnya. Tak kasih tahu ya. Orang yang bisa dengan mudah memberikan maaf, orang itu akan dipuji, kata firman Tuhan. Dipuji bukan karena dia bisa menang. Gak mau tahu. Pokoknya saya gak salah, jangan salahkan saya. Dulu, ya sebenarnya kakak ini masih punya daging ya. Kadang ada masanya juga ketika rasanya ya, gak salah kok disalah-salahin. Enak aja gitu, gak mau kalah gitu ya. Tapi Amsal bilang orang yang dipuji, siapa sih yang gak suka dipuji? Kakak gak mungkin angkat tangan karena kakak juga suka dipuji ya. Semua manusia suka dipuji, benar? Kalau kita mau dikasih jempol sama orang lain, belajar untuk kasih maaf dengan mudah. Bilang maaf duluan. Walaupun waktu ngomong maafnya, ya udah sorry. Habis itu pelan-pelan redakan amarahnya. Dan baikan lagi. Enggak ngambek-ngambekan lagi ya. Itu salah satu teladan yang kita bisa lakukan. Terakhir, teladan apa lagi? Amsal 16 ayat 21 bilang kayak gini, balik aja. Nah, balik halamannya ketemu 16 ya. Amsal 16 ayat 21 bilang kayak gini. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ulang ya, simple ya. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ulang lagi. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Bukan manis. Bukan itu. Berbicara manis itu artinya kamu tahu kapan kamu bisa berkata-kata dengan benar, tapi coated with sweet. Kamu pernah lihat ini enggak ya? Enggak tahu, ada yang pernah makan ini enggak ya? Dalamnya itu pahit, coklat itu loh. Oke, let's say kurma lah. Jadi kakak pernah ke prank, kakak pikir itu dalamnya almond, ternyata kurma. And I don't really like kurma. Jadi dalamnya kurma, luarnya coklat. Menarik ya. Siapa suka coklat? Kalian teman saya. Gak. Coklat itu enak ya. Tapi kalau pas kita gigit, ternyata dalamnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Langsung kita buang. Ya enggak? Kata-kata manis tuh kayak coklat, coated, melapisi ya, melapisi apa yang kelihatan di dalamnya itu gak enak. Mungkin kalau waktu kita mau mengajar orang lain,
lewat apa yang kita mau sampaikan ini, teladannya itu nggak enak. Tapi kita bisa lakukan dengan cara yang manis, cara yang sopan. Kata-katanya tuh ditata gitu ya. Supaya waktu kita ngomong, kita nggak salah. Makanya jadilah teladan dalam perkataan itu ini loh. Kata-katanya harus manis. Bukan menjilat ya, beda itu. Sama menjilat beda. Menjilat itu artinya adalah ngomong baik-baik karena ada maunya. Bukan, tapi karena kamu tulus ya, kamu tulus ngomong ini. Ada ayatnya di 1 Timotius 4 tadi, kita lanjutkan ya. Tadi kita masih baca sampai 12 benar, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. 13, 1 Timotius 4 ayat 13 bilang seperti ini. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah, tak ulang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ngomong bertekunlah, ini loh yang dibilang telaten. Jadi teladan dengan lakukan itu dengan telaten. Ini satu-satu ya. Satu-satu kakak akan jelaskan. Yang pertama adalah Tuhan bilang tekunlah baca Alkitab. Ini rahasia terbaik kamu bisa jadi anak yang bisa jadi teladan. Kalau kita mau jadi teladan kita gak bisa niru. Oh yang lagi ngetren itu loh kak. Ngeprank. Yang di YouTube itu loh. Kakak sampai bingung kenapa prank-prank itu banyak sekali viewersnya ya. Padahal kakak lihat gak ada lucunya ya. Gak tahu sih kalau kalian. Kalian bisa guyu lagi. Kalian bisa ketawa kakak. Lihat orang sengsara, susah, kepleset gitu ya. Kalian bisa ketawain kakak. Kenapa kok yang di dunia ini lebih terkenal ya daripada yang ada di firman Tuhan? Kenapa kok apa yang famous di luar sana itu yang dianggap benar. Padahal sebenarnya konten. Kalau kamu mau bikin konten, ini loh kontennya harusan. Alkitab ini konten terbaik yang gak bisa ditandingin. Gak bisa ada lawannya. Karena selalu menang dan selalu benar. Apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah semuanya adalah kebenaran. Jadi kalau kamu mau jadi teladan, tekunlah baca Alkitab. Kedua Tuhan bilang, tekunlah dalam membangun dan dalam mengajar. Membangun, mengajar. Kalau kita bisa membangun hidupnya orang, pastikan kita membangun hidup tersebut dalam kebenaran. But I'm still young. Masih muda, kamu bisa bangun. Bisa bangun dari tidur paling enggak, tanpa harus dipaksa-paksa. Itu caranya membangun orang ya. Gak perlu nyuruh-nyuruh orang lain untuk membangunkanmu, kamu bisa bangun dari tidur. Itu namanya teladan. Mamamu kan kayak, wow, keren anakku bisa bangun tanpa harus bikin mamanya, marahnya udah sampai selangit, baru anaknya, ya ma, gitu ya bangun. Tak kasih tahu ya, orang dewasa pun harus ngomong sama dirinya loh, hey bangun gitu ya. Kakak ini tadi pagi jam 6 gitu ya, alarmnya udah nyala dari jam kapan, kakak harus bilang sama diri sendiri, bangun Vina. Kalau kamu nggak buka mata sekarang, you will never open your eyes. Akan tidur selamanya. Teladan itu ngomong dari diri sendiri dulu. Kalau kita nggak bisa lead apa yang ada di dalam hidup kita nggak mungkin bisa jadi teladan. Mengajar orang lain lewat teladan kita nggak mungkin bisa. Karena sama diri sendiri aja susah gitu ya. Dan yang ketiga Tuhan bilang, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Mungkin kalau ada yang bingung karunia itu apa, tak kasih tahu ya. Karunia is gift. Karunia adalah pemberian. Makanya ada the gift of the Holy Spirit. Karunia itu adalah pemberian bagi barang siapa yang minta. Kalau kamu minta, Tuhan, aku gak punya karunia mengajar, tapi aku mau. Mintalah, hari ini kita akan minta, dan kamu akan diberikan. Mintalah sungguh-sungguh. Kakak masih ingat ada seorang pendeta bilang gini, Tuhan, aku minta karunia menyembuhkan orang. Ada.
Dia nangis, dia berdoa, dia minta Tuhan kasih aku karunia menyembuhkan. Bukan buat jago-jagoan, tapi supaya Tuhan itu kuasanya nyata lewat orang ini. Dia berdoa dan dia praktek iman. Jadi kalau habis ini kamu berdoa ya, kamu minta Tuhan, aku mau juga punya karunia mengajar, karunia menasehati. Kalau udah doa, udah dapet, praktek. Kalau enggak, ya percuma dikasih. Pemberiannya akan cuma jadi barang usang yang gak akan kepake sama sekali. So, mengajar gak usah dibikin complicated ya. Cukup dengan sebuah tindakan. Because actions speak louder than words. Benar ya? Itu kan kalau kata dunia gitu. Kata firman pun juga begitu. Jadilah teladan tuh dalam perkataan, tingkah laku, kesucian. Ayo apalagi tadi yang belum. Kasih. Kesetiaan. Yes. Ih hebat juga ya nih. Coba ulang. Jadi 5 tadi apa? Perkataan. Tingkah laku. Kasih, kesetiaan, kesucian. Kesucian hati harus dari hati yang suci ya. Kesucian bahkan termasuk juga masa muda kita ya. Jangan gunakan mata, telinga, mulut buat gosip, buat ngomongin orang, buat maki-maki orang. Itu kesucian juga ya salah satunya. Kita coba lihat yang menasehati sekarang. Tadi udah nih mengajar. 1 Timotius 4. Wah, kita belajar ternyata ya 1 Timotius ini menyenangkan loh. Kamu boleh coba nanti baca ya di rumah. 1 Timotius 1 sampai kelar, habisin. Kamu bisa menemukan keren ya Paulus ini ya. Sayang betul, sampai Timotius ini dipanggil Timotius anakku. Dipanggil anak saking sayangnya. Makanya karena dia anak, dia diajar dan dinasehati. Karena Paulus juga punya karunia ini ya. Menasehati 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kakak tiba-tiba waktu baca kata kepada saudara-saudara kita, ini pop up. Kenapa kok cuma saudara ya? Kan kalau kita punya karunia, kita juga bisa pakai sama orang yang di luar sana. Yang kita gak kenal. Kalau kamu baca the whole Timotius ya, kamu akan menemukan ada hubungan yang sehat, hubungan yang aman antara Paulus sama Timotius. Jadi Timotius ini younger, way younger than Paul. Jadi muda banget, lebih muda daripada Paulus. Tapi Paulus ini punya hubungan yang sehat, yang aman. Gak ada tuh kayak, kok Paulus ngomongin ini dan ini padahal aku loh gak salah. Timotius gak pernah kayak gitu. Timotius ini dengerin semua nasihat, semua ajaran Paulus. Dan dia lakukan untuk menggembalakan apa yang Tuhan percayakan di hidupnya Timotius. Tahu nggak kata-kata mengingatkan kepada saudara-saudara itu ngomong tentang kita ini bisa memberi nasihat pertama-tama kepada circle atau lingkaran yang paling dekat sama kita. Yang punya hubungan baik sama kita terlebih dahulu. Kakak kalau lihat anak di mall, gak usah di mall deh, waktu itu kakak lihat anak masih zaman Omikron itu, ini anak gak pakai masker, di depot, habis gitu buku menu itu, sama dia digigit-gigit tau. Aduh, kakak kan ada gitu ya, kita yang bukan orang tuanya aja bisa kayak, iu gitu ya. Tapi kan gak mungkin kakak tiba-tiba datang ke anak itu dan bilang, anaknya masih kecil, masih I think 3-4 tahun ya. Terus masa bilang gini, nyonya gak boleh gitu ya, gak boleh di ini gitu ya. Gak mungkin, kakak gak mungkin berani langsung datengin dan tegur dia. Bisa-bisa mamanya marah. Atau mungkin kayak siapa lu ngomongin anak gua gitu ya. Jadi kakak cuma bisa aduh cuma gitu doang ya. Yuk gitu, masa mau tak semproti pakai hand sanitizer gitu kan gak mungkin. Nasihat ini kita bisa berikan terutama sama saudara-saudara. Mau itu seiman, saudara kandung, mulailah dari sana. Jadi bersyukur ya teman-teman nanti yang ikut join di pelayanan Servo Kids.
Kalau kamu di dalam pelayanan itu ada yang kasih nasihat sama kamu, mungkin pemimpin, mungkin nanti gak ada senior sih di situ, tapi mungkin yang udah lama melayani terus kasih tahu kamu, nasihati, bajunya jangan yang kayak gitu, ya kan? Atau mungkin cara ngomongnya jangan gitu. Kalau kamu dinasehati bersyukurlah, artinya kamu tuh dikasihi. Karena 1 Timotius 1 ayat 5 bilang seperti ini. 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Menasehati itu karena kasih. Fun fact ya, you will see the fun fact here. Coba keluarin Kak yang nasihati itu. Kata nasihati itu punya huruf apa? N, A, S, I, H, A, T. There you go, nasihati, benar ya? Nasihati, kalau ini kan verbnya. Kalau objeknya apa? Berarti nasihat. Coba klik nasihat. Nah, nasihat, dari kata nasihat makanya jadi menasehati. Nasihat ini kalau kamu temukan ada kata asihnya di sini. Ting. Apa itu asih? Asih itu adalah kasih. Kasih, cinta, sayang itu asih. Kalau kita mau nasihati orang, kita nggak bisa nasihati dengan perasaan jengkel. Ini ya Kak, adekku ini udah tak bilangin dari kemarin-kemarin. Memang ini gitu ya. Kalau kamu munculnya dari situ, adekmu gak akan nurut. Kamu gak akan bisa menemukan hubungan yang baik antara kamu dan adekmu. Kalau kamu ngomongnya, kamu sebagai kakak nih, kamu merasa aku harus jagain adekku. Tapi kamu ngomongnya caranya gak pakai asih, gak pakai kasih sayang. Karena firman Tuhan bilang nasihat itu ialah kasih, ya pasti kamu berantem mulu. Kamu pasti marah-marahan terus, gak akan ada kasih sayang di antara kamu. Jadi nasihat itu harus dasarnya cinta. Sarangi, gimana ya sarangnya? Ting gitu ya, harus dari kasih. Kalau gak kasih, boro-boro Kak mau ngomong sama dia aja ngeselin gitu ya. Mainan gak pernah mau ngalah gitu ya, dikasih gadget gak mau gantian gitu. Gak akan enak di rumah ya. Berantem terus. Last dari kakak. 1 Timotius 5. Ini cara kita bisa menasehati yang kalau ini related ke orang yang lebih tua. Senang loh Paulus ini melengkapi kita banyak hal ya. Ayat 1 tuh bilang kayak gini. 1 Timotius 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Stop. Siapa yang tinggal sama oma atau opanya di rumah? Engkong, emak. Wih banyak ya. Banyak yang tinggal bareng ya satu rumah ya. Oke, this is for you ya. Jangan tegur orang yang tua dengan keras. Tapi ngomonglah seperti dia itu bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Dengan penuh kemurnian. Kalau kita bisa ngomong to all ages. Cara itu loh. Orang tuh bisa look up to you. Kamu gak perlu tunjukin siapa kamu gitu ya. Ngomong sama pembantumu yang tua pun. Kalau kamu bisa ngomong. Perempuan tua tadi apa ya? Dengan apa? Seperti ibu. Gak bisa kurang ajar guys. Ketika kita mau nasihati misalnya gitu ya. Emaknya kita tuh sering banget nonton sinetron ya. Sampai akhirnya suka bawa perasaan. Ada gak ya yang begitu ya? Suka banget Kak, aduh. Suka marah-marah, suka ngomel Kak. Kayak yang di sinetron itu loh Kak. Makanya aku mau nasihati emakku. Tak kasih tahu ya. Caranya adalah bukan ngomel-ngomel. Emak ini loh ya. Nonton terus gitu. No. Pakai cara yang baik. Nasihatnya adalah anggap dia tuh bapak ibu pasti kita sayang dong.
Nasihat kan dari kasih kan? Kasihi emakmu, ngomong baik-baik, dia mau denger gak? Belum tentu sih, tapi paling gak kamu udah ngomong. Caranya pun benar, coated with sweets, dilapisi dengan hal yang manis. Jadi nasihatmu sekalipun gak langsung berubah, tapi pasti didengar. Kakak yakin, pasti didengar ya. Tips yang kakak mau kasih ke kalian adalah tips sandwich ini. Kalau kamu mau ngasih nasihat ke orang, ini gak ada di firman Tuhan sih. Tapi kakak belajar selama hidup ini untuk selalu menggunakan ini. Jadi kalau kamu punya sandwich, ada yang pernah makan sandwich? Wih, jangan ngiler ya. Ini langsung lihat, aku mau ham itu gitu ya. Sama yang cheese itu. Kalau kalian lihat, 1, 2, 3. Itu sayur dimasukin ke tengah-tengah daging ya kan. Gak suka tomato pun ada tomato di dalam. Udah kecampur. Jadi kalau makan sandwich itu gak kerasa. Pahitnya sayur atau kecutnya tomat gak kerasa. Karena udah di blend sama yang enak. Ada hamnya, ada cheese-nya. Sama, kalau kamu mau negur orang, puji dulu. Mak, sehat mak, tambah sehat misalnya gitu ya. Atau temeni dulu main. Temenin dulu, baik-baikin. Habis itu kasih tahu, mak, tapi kalau nonton terus, nanti matanya bisa capek loh nonton gitu ya. Habis itu endingnya kasih tahu harapanmu apa. Tapi aku percaya emak pasti akan menjaga matanya dengan lebih baik. Nanti aku temani main mak. Jadi emaknya gak punya waktu luang lebih banyak untuk nonton sinetron. Ini contoh ya, gak semua emak-emak engkong begitu. Tapi bisa jadi seperti itu, kamu bisa lakukan. Intinya adalah ketika kasih nasihat, pakai kasih. Kalau enggak, they will hate you even more. Karunia itu dikasih bukan untuk kita bangga-banggain ya. Tapi karunia itu dikasih supaya kita bisa memperlengkapi orang lain. Supaya mereka juga jadi seperti Kristus. Siapa yang mau punya karunia mengajar dan menasihati? Wow. Ada yang langsung angkat tangan dan bilang, saya mau mengajar adik saya soalnya ya. Yes you can. Tapi minta Tuhan hari ini ya. Kita akan masuk, kalau kalian nyadar di akhir Mei itu ada satu liburan. Tanggal 26, apa itu? Ada yang ingat gak ya? Mother's Day itu minggu ini. Mother's Day itu minggu besok. Tapi percayalah momen-momen ini, saat-saat ini, mintalah Roh Kudus untuk mengurapimu. Selain karunia berbahasa roh, mintalah karunia mengajar dan menasehati. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Minta Roh Kudus hadir di tempat ini, mengurapi setiap hati anak-anak. Kalau kamu benar-benar mau, forget your friends. Let me tell you, forget your friends. Lupakan ada teman saudaramu di kanan kirimu. Mintalah Tuhan, sementara kamu minta tuh mintalah dengan Tuhan. Aku mau punya karunia mengajar. Aku mau jadi teladan. Dari situlah aku bisa dipakai Tuhan menjadi pelayan Kristus yang berfungsi. Amin. Pelayanan bisa di mana aja, termasuk di rumahmu kamu bisa dipakai Tuhan jadi teladan. Close your eyes, boleh bangkit berdiri deh. Supaya gak capek ya duduk terus, kalian bangkit berdiri. Mintalah sama Tuhan masing-masing. Nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindukan Allah Roh Kudus bekerja, ku rindu selalu. Work in this place, hadirmu di hidupku.
Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, lirlah kuasa Roh Kudus mengalir di sini, di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, amin. Di hidup mengalirlah, mengalirlah di sini. Di hidupku, di kamu bisa minta sama Tuhan. You can pray yourself. Dan kakak akan sama-sama berdoa dari tempat ini. Hanya anak-anak yang mau terima karunia ini. If you want to receive this gift, if you want to receive this gift, angkat tanganmu seperti kamu minta. Dengan iman kita mau terima. Walaupun kita nggak terima bentuk fisik, tapi percayalah, God will give once you ask. Kalau kamu minta, Tuhan pasti kasih. Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami minta, kami mau terima karunia yang Roh Kudus kasih di hidup kami. Karunia untuk mengajar, karunia untuk menasehati. Give us the gift. Kasih kami karunia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Syakaharana bayana mayara laya pashikiara paralaya paradaralaya rada paralaya rada kihara labahanara nama shikihara paralaya rabayana mayana mayara laya rabasyakara lalaya kiara lalabaya rada paralaba shikiara lalada shikiara rada paralaya rada ralaya ralaya rada paralaya ralaya bayar kiara nama syakara receive this gift. Kami minta perlengkapi setiap anak-anak Voltage di tempat ini. Mereka akan menjadi teladan. Tidak akan ada satu orang pun menganggap mereka rendah karena mereka muda di dalam nama Yesus. Mereka akan menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian mereka. Mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jadikan mereka orang-orang yang bisa menasehati dengan kasih. Sebab Roh Kudus tinggal di dalam hidup anak-anak ini di dalam nama Yesus. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. didengar oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesus materaikan firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita doa persembahan dan doa berkat, kakak punya satu pengumuman. Ya, kalian bisa save the date karena biasanya kalau mau pergi kan jauh-jauh hari, ya kan? Kalau mau bikin liburan kan jauh-jauh hari. Catat tanggalnya ya. Tanggal 7 sampai 9 Juli. Tanggal berapa? 7, 8, 9 Juli. Itu harinya Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita kalau gak ada halangan ya, makanya nanti kita juga doa ya supaya gak ada lagi virus-virus gitu ya. Kalau gak ada halangan kita akan punya Voltage on-site camp. Ya, di tempat ini gak nginep, tapi akan datang pagi, pulang sore, besoknya datang lagi pagi, pulang sore. Kita akan bener-bener cari Tuhan di hari libur. Udah lama banget ya. Udah hampir 3 tahun kita nggak bikin camp. Yang lalu online campnya. Siapa yang ikut yang lalu? Ada yang namanya Build Up ya. Ada yang namanya Before 30. Yang kali ini namanya tunggu tanggal mainnya. Save the date dulu, tanggal berapa? 7, 8, 9. Tanggal 9 itu tanggal merah. Nanti kalian yang sudah jadi sponsor di CG ada katangan? Oke, atau CGL nanti tanggal 9 kita akan undang papa mama untuk doakan setiap sponsor dan CG yang dari Voltage. Ya, siap ya? Alright, ayo kita angkat persembahannya sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami diajari di gereja supaya kami benar-benar bisa dipakai Tuhan walaupun kami masih muda. Hidup kami ini tidak dipandang rendah. Kami akan mengajar dengan teladan, kami akan menasihati dengan kasih. Terima kasih Tuhan, kami cinta gereja, kami cinta rumah Tuhan. Kami mau kasih persembahan kami dengan hati yang cinta akan Tuhan dan cinta akan rumah Tuhan. Kami berdoa, pakai persembahan kami ya Tuhan untuk menolong orang miskin. Pakai persembahan kami ya Tuhan untuk membangun gereja di mana-mana, di kota-kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Terima kasih ya Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh persembahannya sebentar. Tadi Kak Vina ingatkan, besok kan Mother's Day ya. Besok seminggu atau pokoknya dalam seminggu ini adalah minggu Mother's Day. Boleh nggak kita ambil waktu doakan orang tua, terutama mama ya. Doakan mama kita sama-sama sebentar ya. Habis itu kita doa berkat. Siap? Siapa yang mau doa buat mamanya? Ya, selama ini yang mengajar dan menasihati kita kebanyakan mama ya. Kita minta supaya kita jadi anak yang bisa mendengar dengan baik dan kita juga berkati mama. Ya, ayo yang mau doa buat mama angkat tangan sama-sama. Dalam hitungan ketiga kita doain mama kita masing-masing ya. Yang di online juga ya, kita juga berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mama yang sudah melahirkan dan membesarkan kami. Di momen Mother's Day kami berdoa untuk kesehatan mama kami, untuk kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita. Setiap mama yang ada di dalam kehidupan kami, anak-anak Voltage, akan menjadi mama yang penuh dengan sukacita, mama yang kuat, mama yang penuh dengan kebijaksanaan untuk melatih, membesarkan kami. Berkati hubungan mama dengan papa, berkati hubungan mama dengan kami semua, supaya bisa menjadi hubungan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberkati juga hubungan antara anak-anak Voltage dengan mamanya menjadi hubungan yang seperti best friend forever. Bukan hanya kadangkala ada sedikit ketegangan, tapi kami minta damai sejahtera Tuhan turun atas setiap keluarga. Tidak ada perdebatan atau pertengkaran yang terlalu besar dan terlalu berarti. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap mama yang ada di hidup kami. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertaimu dan memberikan kepadamu karunia-karunia untuk memimpin, untuk melayani, untuk mengajar, dan untuk memberi nasihat. Terimalah kepandaian hikmat. Kalau besok udah kembali ke sekolah, diberinya engkau kepandaian untuk belajar dengan fokus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Diberinya engkau ketaatan untuk hidup dengan benar, mengikuti jadwal-jadwal yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.